Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Dinda Jani Putri. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi routing. Di sini terdapat sebuah topologi dengan 3 router dan juga memiliki 4 buah switch, 1 buah PC server dan juga beberapa PC client. Di sini router R1 menggunakan 2 switch, yaitu switch 1 dan switch 2. Switch 1 memiliki 2 VLAN, yaitu VLAN 20 dan VLAN 10. Sedangkan switch 3 itu ada VLAN 30 dan juga VLAN 20. Oke, langsung saja kita lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat. Yang pertama kita lakukan konfigurasi pada router 1 atau router R1. Kita hidupkan dulu routernya. Kita ketik configure terminal. Kita masuk interface-nya dulu. Nah, bisa kita lihat yang ingin kita konfigurasi. Yang pertama adalah serial 2/0. Jadi kita tuliskan SE2/0. Oke, kita ketikkan IP address-nya. Kita ketikkan subnet mask. /30 memiliki subnet mask 252. Enter. Kita hidupkan dulu interface-nya. Nah, oke, selesai seperti itu. Jadi yang kita isi adalah yang jalur di antar router dan juga untuk gateway nanti kita konfigurasi, kecuali di FA 0/0 di router 1 karena nanti kita akan lakukan konfigurasi lebih lanjut karena kita nanti lakukan pemecahan satu interface menjadi satu interface yang berisi 3 buah IP. Oke, selanjutnya di router R2. Router R2 kita hidupkan terlebih dahulu. Kita masuk interface yang ingin IP address 10.1.1.2. Lalu subnet mask-nya kita hidupkan. Nah, ini berarti interface-nya telah berhasil hidup dan juga dikonfigurasi. Kita lakukan hal yang sama pada semua interface router dan juga switch. Kita langsung saja kita exit dulu. Kita konfigurasi yang serial 3/0. IP address 10.2.2.2. Oke, kita exit. Kita konfigurasi yang interface FA 0/0 92.100.254. IP address 192.168.100.254. 255.255.255.0 untuk /24. Oke, kita tekan enter. Kita hidupkan interface-nya. Oke, sudah hidup. Kita beralih ke router ketiga. Enable configure terminal.
interface SE2/0 IP address 10.2.2.1 255.255.255.252. Oke. No shutdown. Exit interface FA0/0 interface FA0/0 IP address 172.16.1.254/24. Shutdown. Oke, berhasil untuk konfigurasi IP pada router. Selanjutnya kita konfigurasi IP pada PC client. Kita konfigurasi dulu pada PC sebelah sini. Kita masuk desktop, lalu IP configuration di sini. Pilih yang static, IP address-nya kita sesuaikan, yaitu 172.16.1.2. Subnet mask-nya kita pilih yang /24. Lalu gateway-nya kita tuliskan gateway yang ada di router 172.16.1.254. Oke, sudah benar. Tinggal close aja. Untuk PC yang selanjutnya kita lakukan hal yang sama, masuk pada desktop 172.16.1.3. Oke. Lalu yang sini kita masuk pada desktop 192.168.100.1/24. Kita tuliskan gateway. Oke, kita close saja. Lalu kita konfigurasi pada PC selanjutnya 92.168. Kita sesuaikan dari jalur VLAN yang ada di switch. Karena ini menggunakan VLAN 10, kita sesuaikan IP-nya seperti yang di VLAN 10 yang nanti akan kita konfigurasi. T2 copy aja, paste 254. Oke. Satu langsung 254. Lalu di PC selanjutnya lagi kita sesuaikan IP-nya dengan VLAN yang 20. Oke. Ctrl C, langsung 254. IP configuration 92.168.20.1.
V254. (20.3) Lalu gateway-nya 254. Oke, yang DC yang di VLAN ke 30, VLAN 30. PC yang terakhir oke, selesai. Sementara ini dulu untuk konfigurasinya. Untuk langkah selanjutnya kita konfigurasi SW1, SW2, dan R1 menggunakan router on stick pada R1. Gunakan VTP dengan SW1 sebagai VTP server dengan domain Poliwangi. Oke, kita mulai. Router on stick pada R1. Jadi ini R1, R2, R3. Router on stick itu, jadi di sini kan kita membutuhkan 3 gateway, yaitu untuk VLAN 10, 20, dan juga 30. Namun di sini hanya ada satu jalur, yaitu di FA0/0. Jadi kita pecah FA0/0 menjadi 3. Jadi satu interface nanti bisa memiliki 3 IP. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Exit dulu. Pertama kita masuk interface FA0/0. Lalu kita hidupkan terlebih dahulu. Oke, setelah hidup kita exit. Lalu kita bagi interface-nya titik 10. Di sini saya namakan interface-nya FA0/0.10 karena saya samakan dengan nama VLAN-nya. Oke. Lalu encapsulation .1q 10. Lalu kita ketikkan IP address-nya. (192.168.10.254). Gateway kita ketikkan subnet mask juga /24. Oke. Kita exit. Lalu kita masuk lagi ke interface yang kedua, titik 20 untuk VLAN 20 nantinya. Lalu kita isikan IP address gateway dari VLAN 20. Subnet mask. Ya, saya hampir lupa.
Exit. Interface selanjutnya. Kita tuliskan IP gateway yang akan digunakan. Ups, kurang. Exit. Kita exit lagi aja. Kita show IP interface. Oke, di sini sudah IP-nya sudah terbuat. Ini 10.254, 20.254, 30.254. Oke, kita kasih tanda dulu. Oke, sip. Selanjutnya kita konfigurasi VTP server pada SW1. VTP server itu singkatan dari Virtual Trunking Protocol. Jadi nanti VTP itu ada 3 jenis. Yang pertama VTP server, VTP transparent, dan juga VTP client. Kalau VTP server itu dia itu bisa melakukan akses secara penuh, dan kalau yang klien itu dia hanya bisa menerima konfigurasi dari VTP server. Nah, di sini VTP server dengan domain Poliwangi. Oke, kita buat. Enable configure terminal. Kita ganti dulu hostname-nya supaya nanti enak. Oke, di sini kita konfigurasi switch mode terang dulu. Di sini kita konfigurasi 2 switch mode terang. Jadi kita terang pada interface FA0/1 dan juga di FA1/1 dan juga di interface FA0/1 pada switch kedua. Jadi di sini kan ada 2 VLAN yang berbeda. Di sini juga ada 2 VLAN yang berbeda. Jadi untuk bisa saling terhubung antara switch 2 dan switch 1, kita gunakan switch mode terang. Oke, langsung saja kita terapkan switch mode terang. Kita masuk interface-nya dulu. Pertama saya mau menerapkan switch mode terang pada FA0/1. Switch port mode terang. Nah, oke, next lagi kita masuk ke FA1/1. 1/1 switch port mode terang. Oke, sudah selesai menerapkan switch port mode terang. Selanjutnya kita buat VTP servernya. Caranya tinggal ketikkan VTP server.
VTP server, VTP mode server, enter, VTP domain, nama domainnya pakai huruf kecil aja, Poliwangi, VTP password, Poliwangi juga. Oke, kita selesai konfigurasi switch FTP, VTP mode server. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi switch VTP mode client. Nah, kita masuk CLI, kita enable dulu configure terminal, hostname, hostname-nya sw2. Kita masuk interface-nya dulu, interface kita terang dulu yang FA0/1. Switch port mode terang. Oke, sudah selesai kita terang, kita exit, kita konfigurasi VTP mode client, VTP domain, ini nama domain yang kita konfigurasi tadi di VTP server, Poliwangi. Lalu passwordnya Poliwangi. Oke, nah, sudah selesai. Nah, untuk melakukan testing pada konfigurasi VTP, kita coba lakukan konfigurasi di server. Nantinya kalau VTP berhasil dikonfigurasi, maka switch 2 itu juga akan menerapkan konfigurasi yang sama atau menerima konfigurasi dari VTP server. Kita coba buat VLAN, yaitu VLAN 10, 20, dan juga 30. Kita ketikkan VLAN 10. Kita beri nama, namanya VLAN 10 aja. Oke, kita exit. Kita di sini konfigurasi lagi VLAN 20. Name-nya VLAN 20. Exit. VLAN 30. Kita kasih nama VLAN 30. Exit lagi. Kita exit. Kita bisa ketikkan show VLAN. Di sini sudah ada VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan juga VLAN 30. Coba di sini kita cek juga apakah VLAN-nya masuk. Karena sebelumnya di sini saya belum pernah mengkonfigurasi VLAN. Kita coba apakah yang klien sudah mendapatkan VLAN dari VTP servernya. Show VLAN. Nah, di sini dia juga menerapkan konfigurasi yang sama seperti VTP server. Jadi jika kita menerapkan VTP pada switch, kita tidak perlu melakukan 2 kali konfigurasi pada switch. Jadi hanya perlu mengkonfigurasi pada server, otomatis klien juga akan menerapkan konfigurasi yang sama. Oke, selanjutnya kita masukkan port-port pada VLAN. Kita lupa konfigure terminal. Kita masuk interface-nya. Di sini
Oke, di sini PC3 menggunakan FA2/1. Interface FA2/1. Oke. Switch port, akses, VLAN 10. Exit. Lalu di PC4 FA3/1. Oke. FA3/1 kita switch akses VLAN 10. Oh, ada spasinya. Oke, exit. Selanjutnya PC5, dia menggunakan 6/1. Kita konfigurasi lagi. VLAN 20. PC6 dia pakai 7/1. Switch port akses VLAN 20. Oke. Bisa exit. Konfigur terminal. Interface FA1/1. Switch port akses VLAN 20. Exit. Lalu yang PC9 2/1. Sorry, salah tulis. Oke. Oke, terus kita exit. Interface yang terakhir 3/1. Akses VLAN 30. Oke. Show VLAN. Oke. Nah, ini VLAN 10. Di sini VLAN 10 di SW2 tidak diisi oleh interface apapun.
VLAN 20 ada interface FA1/1, VLAN 32/1 dan juga 3/1. Oke, kita lakukan tes ping. Ini oke, successful. Antara VLAN 20 successful juga. Antara isi 8 dan juga oke, successful. Kita ping ke gateway. Kita ping ke gateway-nya. Sudah successful. Nah, successful juga. Nih. Oke, successful. Sudah berhasil. Nah, sampai saat ini kita telah melakukan langkah kedua dengan cukup baik dan telah berhasil. Oke, kita lakukan langkah selanjutnya. Oke, selanjutnya di langkah ketiga dan keempat yaitu konfigurasi routing protokol menggunakan RIP versi 2 pada R1, R2, dan R3. Dan konfigurasi routing protokol menggunakan OSPF dengan R1, R2, R3 yang berada pada area 0. Ini kalau dari saya baca soalnya, ini menurut sepemahaman saya setelah membaca soal, ini satu router itu nanti menerapkan dua routing protokol, yaitu routing RIP dan juga routing OSPF. Di mana routing RIP nanti digunakan untuk merouting jalur yang antar autonomous system, yaitu jalur yang terhubung dengan kabel serial. Dan routing OSPF-nya itu digunakan untuk merouting yang internal atau yang lokal. Jadi nanti satu router dia punya dua routing protokol. Oke, gimana cara untuk mengkonfigurasinya? Kita masuk dulu pada routernya. Yang pertama, router 1. Kita enable dulu. Konfigur terminal. Setelah itu kita ketikkan router RIP. Kita konfigurasi dulu router RIP-nya, router version 2. Kita ketikkan network-nya, kita masukkan. Tapi yang network yang kita masukkan itu hanya network yang terhubung dengan AS-nya atau autonomous system, yang antar autonomous system. Jadi yang 10.1.1.0 hanya itu. Untuk yang di bawah nanti kita konfigurasi pada routing OSPF-nya. Oke, kita langsung enter saja. No auto summary. Penjelasan tentang no auto summary mungkin kalau penasaran nanti bisa googling sendiri supaya lebih cepat. Oke, kita masuk pada poin yang paling penting, yaitu gimana caranya menghubungkan dua routing dalam satu router. Nah, itu caranya dengan mengetikkan perintah redistribute. Redistribute nama routingnya itu OSPF, nanti saya kasih nama OSPF 1, jadi langsung saja metric 1 exit. Nah, setelah itu kita konfigurasi routing OSPF-nya. Router OSPF 1 network-nya lalu world mask area 0. Oke. Yang selanjutnya terus yang network ke 3 area 0. Kita ketikkan juga redistribute RIP subnet. Kita exit aja. Oke, selesai. Kita lanjutkan pada router kedua. Oke, kita enable konfigur terminal router RIP version 2 networknya 10.1.1.0. Kita enter 10.2
1.2.0. Yang ini no auto summary. Terus redistribute OSPF 2 matrix 1. Kita exit. Kita routing yang OSPF. Kita ketikkan networknya. Yang ini, yang 100.0. World mask. Areanya. Oke, karena cuma satu, langsung redistribute RIP subnet. Oke, selesai. Oke, yang terakhir kita lakukan konfigurasi pada router 3. Router RIP version 2 network 10.2.2.0 no auto summary redistribute OSPF 3 matrix 1. Kita exit. Router OSPF 3 network 172.16.1.0 world mask area 0. Redistribute RIP subnet. Exit. Kita close. Kita coba ping. Oke, sudah successful. Ya, sudah successful semua. Delete. Oke, semuanya sudah successful. Baik, selanjutnya kita lakukan langkah kelima, aktifkan telnet di R1 dan R3. Jadi nanti kita aktifkan telnet di router R1 dan juga router R3. Caranya bagaimana? Yang pertama kita masuk pada routernya, kita pilih CLI, kita ketikkan enable, configure terminal, lalu kita ketikkan enable secret. Misalkan di sini kita buat secretnya namanya itu Poliwangi juga, Poliwangi. Lalu ketikkan line VTY 04, ketikkan login lokal, kita exit dulu. Lalu buat username-nya, username untuk telnet kita samakan aja seperti yang secret tadi. Saya beri username Poliwangi. Lalu passwordnya Poliwangi juga. Kita aktifkan service password enkripsinya, lalu kita exit. Untuk mencobanya apakah berhasil atau tidak, kita gunakan PC, masuk pada command prompt, lalu ketikkan telnet, lalu IP dari router.
Nah, di sini username-nya adalah username yang kita buat tadi. Nah, ini udah tandanya kita udah berhasil meremot routernya dari telnet. Kita sudah berhasil masuk ke router R1. Nah, kita bisa lakukan konfigurasi dari PC 3 lewat telnet. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router R3. CLI, kita enable configure terminal, enable secret, kita samakan ya, jadi biar nggak lupa. Lalu line PDY 04 login lokal, exit kita buat username lagi, kita aktifkan service password encryption-nya, lalu kita pilih exit. Oke, sudah, kita bisa periksa. Masuk command prompt, ketikkan telnet, IP dari routernya, nah kita masukkan username yang kita buat tadi. Nah, sudah berhasil masuk ke router R3. Nah, karena ini hostname-nya belum dirubah, jadi kita rubah dulu supaya nanti bisa tahu itu router berapa. Oke, kita masuk lagi, configure terminal, hostname, mungkin kita namakan router. Oke, nah yang ini apakah belum juga? Enable dulu, configure terminal, hostname, router. Oke, sudah. Jadi kita sudah berhasil mengaktifkan telnet pada router R1 dan juga router R3. Oke, untuk langkah yang terakhir yaitu langkah ke-6, simpan konfigurasi switch 1, switch 2, R1, R2 dan juga R3 dengan FTP ke server TFTP di 172.16.1.1. Oke, untuk melakukan langkah yang terakhir, pertama kita konfigurasi dulu di servernya. Kita isikan IP yang telah ditentukan. Di desktop, IP configuration static kita isikan seperti biasa, 172.16.1.1. Subnet masknya 255.255.255.0, gateway-nya 172.16.1.254. Oke, benar. Sekarang kita masuk ke service, kita aktifkan TFTP service on. Jadi kalau kita mau menggunakan TFTP server, kita aktifkan dulu
fitur TFTP-nya. Jika masih dalam keadaan off, kita on dulu. Oke, nanti hasil dari kita melakukan backup konfigurasi router itu nanti hasilnya akan tampil di sini nanti filenya. Oke, gimana cara melakukan backup ke TFTP server? Oke, kita langsung saja. Baik, selanjutnya kita bisa lakukan backup konfigurasi. Kita coba lakukan pada router R1. Seperti biasa, kita ketikkan enable, password kita isi di secret yang kita config tadi. Tadi secret saya itu Poliwangi. Oke, berhasil. Lalu kita langsung ketikkan copy running config TFTP. Kita langsung enter. Address or name of remote host itu kita isi dengan IP servernya. Oke, langsung destination file name itu nanti adalah file backup dari konfigurasi router R1. Di sini saya beri nama config router 1. Oke, kita enter saja. Kita tunggu. Oke, kalau sudah berhasil, kita coba cek di servernya. Kita klik di TFTP. Kita cari di sini. Nah, ini dia sudah masuk, namanya config router 1. Ini adalah file hasil kita melakukan backup pada router R1. Nah, kita lakukan hal yang sama pada router-router yang lainnya. Kita coba lakukan pada router yang kedua. Oke, langsung copy running config TFTP 172.16.1.1. kita namakan config router 2. Oke, sudah selesai. Kita lihat lagi apakah sudah masuk atau belum. Nah, ini ada namanya config router 2. Oke, kita lakukan hal yang sama. Kita enter aja, kita enable secretnya. Langsung kita copy running config TFTP, addressnya config router 3. Oke, sudah berhasil juga. Kita cek lagi. Kayaknya belum masuk. Kita coba refresh. Kita masuk lagi. Kita lihat apakah ada. Ini sudah masuk config router 3. Selanjutnya kita lakukan backup konfigurasi pada switch 1 dan juga switch 2. Pertama, kita tambahkan IP default gateway pada masing-masing switch. Kita hidupkan dulu switchnya. Kita masuk configure terminal. Lalu kita masuk interface VLAN yang kita buat tadi. Kita no shutdown. Lalu
kita tambahkan IP pada VLAN 10 untuk switch. Di sini saya gunakan IP 255. 255.255.255.0 untuk subnet masknya. Oke, kita exit. Kita tambahkan IP default gateway. Kita tambahkan gateway dari VLAN 10. Kita exit. Kita cek dulu konfigurasi. Oke, sudah ada konfigurasinya. Kita close. Kita lakukan hal yang sama pada switch 2. Kita masuk interface VLAN 20. Oke, kita shutdown dulu untuk jaga-jaga. Kita tambahkan IP address 192.168.20.253. Oke. Oh iya, kita tambahkan juga subnet mask. Kita exit. Kita tambahkan IP default gateway. Kita enter. Kita exit. Selanjutnya langsung saja kita coba lakukan backup konfigurasi. Kita ketikkan copy running config tftp, enter. Kita ketikkan IP dari server. Kita berikan nama file config-nya yaitu config sw2. Oke, kita enter. Nah, oke, ini sudah berhasil. Kita lakukan hal yang sama juga pada sw1. Copy running config tftp, ketikkan IP servernya. Kita berikan nama config sw1. Kita tunggu. Oke, ini juga sudah berhasil. Kita cek pada server tftp. Kita cari file config-nya. Nah, ini hasil dari kita melakukan backup switch 1 dan juga switch 2. Baiklah, semua langkah kerja sudah selesai dilakukan dan sudah berhasil semua. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.